Shalom brothers and sisters, it's good to be able to greet you in today's online services. I would like to remind everyone to still be connected in our CG. Our CG is still being held online, and for more information, you can go to our Instagram at GMS Singapore. Now, we would like to invite everyone to give the offering. You can scan on the QR code on my left. I would like to lead everyone in prayer. Dear Heavenly Father, we thank you for today. We thank you for the opportunity to give to you. Please use this offering in your name. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Haleluya, Dia Allah yang besar, amin. Mari naikkan suaramu bagi Tuhan, come on. Yeah, Jesus. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Come on. Sebab Tuhan maha besar. Mari lambaikan tangan bersama-sama. Dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan
Ceritakanlah, come on. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Kau besar Tuhan, Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menakjubkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menaklukkan musuh. Yeah. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Di setiap musim kehidupan, Tuhan Kau hadir, Kau pegang kendali. Kuat firman-Mu meneguhkan, Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, mulia tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Yeah! Di setiap musim kehidupan, Tuhan Kau hadir, Kau pegang kendali. Kuat firman-Mu meneguhkan, Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Hey, hey. Tak perlu aku khawatir, oh, Tuhan berjanji kan menyertai. Kuatkan dan ku teguhkan hati, Tuhan pegang kendali. Kau Tuhan pegang kendali. Perbuatan ajaib-Mu nyata,
Mujizat masih kau kerjakan, kau kekuatan dan perlindungan. Kuat tanganmu menopang, mulia namamu berkuasa. Aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. Perbuatan nyata, mujizat masih kau kerjakan, kau kekuatan dan perlindungan. Kuat tanganmu menopang, mulia namamu berkuasa. Aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Siapa yang percaya hari ini bahwa sampai hari ini Tuhan tetap pegang kendali hidup kita, amin. Yes. Biar hari ini Tuhan kami beristirahat tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami duduk tenggelam Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lewat lembah kelam, kau ada bersama dengan kami Tuhan. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa
dalam-Mu Yesus. Kami mau tinggal di dalam-Mu Tuhan. Oh Lord, Yesus. Mari angkat tanganmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau kekal mulia, hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Di tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari angkat kedua tangan kita, nyanyikan Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba
dunia. Bagi anak domba, katakan bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi Anak domba berkuasa selamanya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama dalam perjamuan kudus. Mari ambil roti dan anggur yang sudah Anda persiapkan untuk kita bersama-sama masuk dalam persekutuan perjamuan kudus. Haleluya. Ramahashikata kayana namata kasyana nama rama rama ramaka. Rimata kasyana marama kayana nakasyana namarana kasyana karama rararara. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami boleh kembali ada untuk mengingat kembali segala kasih karunia dan kebaikan yang Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, di mana Engkau memberikan tubuh-Mu bagi setiap kami. Mari angkat roti melebihi kepala kita dan mendengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah dengan iman kita, ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang terpecah, yang membawa kita menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita dan Dia berkorban bagi setiap hidup kita. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan melebihi kepala kita. Cawan ini melambangkan darah Kristus yang ditumpahkan, yang tercurah di atas kayu salib, yang menebus setiap pelanggaran dosa kita. Sehingga seberapa merah pun dosa kita akan diputihkan seputih salju. Dan kasih ini membuat kita menjadi layak untuk datang kepada hadirat-Nya. Dan dulu kita jauh, tapi kita sekarang dekat kepada Allah dan memanggil Dia, Ya Aba, Ya Bapa. Demikian firman Tuhan. Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita naikkan syukur kita, terima kasih ya Tuhan. Oh, Engkau yang membawa kami semakin dekat. Dan kami memanggil-Mu Abba, ya Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu, dilayakkan, dikuduskan. Bahkan oleh bilur-bilur-Mu, kami disembuhkan. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita. Rimahatu kushikani arana marataka shikiti karara barati araraba. Syukona nama kaya rarabarati harama syakana nama ramara marataka yarari ararabara. Urama kaya rama. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami senantiasa ada di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pengorbanan-Mu, anak-Mu pun Kau berikan bagi kami. Apalah artinya setiap pergumulan dan seruan doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan menjawabnya. Karena yang paling berharga pun Kau sudah berikan. Makasih buat kasih-Mu yang besar.
Kami sambut semua ini. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya percaya firman ini akan berbicara kepada setiap Anda. Tuhan memberkati Anda. Ini kami Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Kami bersujud karena kami tahu Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan. Engkaulah yang ada di atas kami, kehendak-Mu lah yang terjadi. Kami datang sebagai hamba di hadapan-Mu. Kami tahu apapun yang kami dapat yang indah itu datangnya daripada Engkau. Kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau karena kami tahu semuanya ini yang baik hanyalah daripada-Mu. Ini ucapan syukur kami. Saat ini kami datang berdoa, menyembah Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu, beribadah untuk mengucapkan ucapan syukur kami yang tidak bisa dinyatakan dengan yang lainnya. Kami akan pakai kehidupan kami bukan hanya di dalam ibadah, tapi dalam setiap hari, setiap detik kehidupan kami, biarlah kami tetap menyembah-Mu. Ini kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Bimbing kami selalu agar kami selalu berada di dalam Engkau, di dalam jalan-Mu. Roh Kudus yang menuntun kami. Jangan pernah tinggalkan kami. Saat ini pun kami rindu mendengarkan suara Roh Kudus. Tidak ada satu pun di antara kami yang terluputkan. Ada pesan Tuhan yang akan disampaikan kepada setiap kami hari ini. Tuhan tahu nama kami masing-masing. Tuhan tahu karena Engkau yang memanggil kami. Kami percaya saat ini, hari ini, ada firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Kami siapkan hati kami. Roh Kudus, Engkau yang bekerja, Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Sebelum duduk, tolong paling tidak virtual high five kepada sekeliling. Kemudian katakan sambil high five, katakan shalom gitu ya, sekeliling ya. Shalom, shalom, shalom gitu ya. Setelah itu silakan duduk. Hari ini, saya rindu untuk membagikan seseorang yang menjalankan kehidupannya berdasarkan kehendak Tuhan. Orang ini adalah Paulus di Alkitab. Paulus adalah seseorang yang kehidupannya, kalau menurut saya sih, Tuhan itu sepertinya mengarah-arahkan kita untuk meniru, atau paling tidak belajar dari kehidupan dia. 13 buku di Alkitab ditulis oleh Paulus. Itu sepertinya mengikuti perjalanan kehidupan Paulus. Saya percaya ini sepertinya hint bagi kita. Sepertinya Tuhan mengarah-arahkan, ini loh orang ini perlu ditiru. Paulus ini adalah salah seorang yang benar-benar mau menghidupi kehidupannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kehidupannya ditulis di Alkitab. Tulisannya ditulis di Alkitab, pengajarannya diajarkan kepada kita, mengajarkan kita bagaimana kita hidup bergereja. Saya mau ajak Anda melihat satu passage yang ada di Kisah Rasul, apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Kita buka dahulu di Kisah Rasul 4-10. Ini seperti satu perikop atau satu cerita yang singkat, ini mengenai Paulus menyeberang ke Makedonia. Dari sini kita akan belajar beberapa poin. Kita mulai baca ya, mulai ayat 4. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Ayat 5, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Ayat 6, mereka melintasi tanah Frigia, tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Hari ini saya ngajak Anda baca banyak tempat ya.
bahasanya unik-unik, Frigia, Galatia, ya, Misia, Bitinia, Troas. Tapi ikuti saja, ini bercerita mengenai perjalanan Paulus. Dia itu sedang mengalami missionary journey atau mission trip yang dari kota ke kota. Ayat 9, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saya ajak Anda lihat ini, baca sebentar, karena saya mau ajak Anda melihat bagaimana Paulus itu kehidupannya itu dituntun dengan sangat jelas. Kehidupannya itu dari kota ke kota yang mana aja, itu sepertinya Roh Kudus dengan jelas mengatakan yang mana yang pergi, yang mana yang tidak. Dengan jelas kehidupannya itu sepertinya pintu mana yang terbuka, pintu mana yang tidak, itu jelas hidupnya. Bukan hanya itu, dia mendapatkan penglihatan sampai. Saya itu rindunya hidup dituntun Roh Kudus itu seperti Paulus. Siapa di antara Anda yang pingin hidup dituntun oleh Roh Kudus dari hari ke hari, dari kota ke kota, dari decision menuju decision, setiap keputusan itu dituntun Roh Kudus? Yang rindu, coba angkat tangan. Wow, hampir semua ya. Kita perlu belajar apa backgroundnya sehingga Paulus itu sampai di titik ini. Paulus itu benar-benar tuntunannya itu sepertinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya tidak ngomong bahwa kehidupan Paulus itu sepertinya mulus tanpa masalah. Bukan. Tetapi hidup dia itu benar-benar dia mengerti bahwa hidup dia itu ada artinya. Hidup dia itu untuk Tuhan. Hidup dia itu maksimal untuk Tuhan. Orang ini benar-benar dituntun dengan jelas. Apapun keputusannya. Keputusannya ini benar-benar dituntun Roh Kudus, mendapat penglihatan. Itu tapi dasarnya bukan hanya sampai di situ saja. Ada background yang lain yang membuat dia sampai di situ. Sekali lagi, kehidupan Paulus itu bukan kehidupan yang hanya mulus saja. Saya mau berikan Anda sedikit, sepertinya cuplikan bahwa kehidupan Paulus itu dengan tuntunan Tuhan loh ya. Dia itu mengalami hal-hal yang seperti ini. Ini cuplikan dari kata-kata Paulus, di mana dia sepertinya membanggakan apa yang kesulitan atau tantangan dalam kehidupannya. Ini orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Saya ajak Anda melihat 2 Korintus 11. Mulai dari ayat 23. 2 Korintus 11 ayat 23. Ini cuplikan mengenai kehidupan Paulus yang kalau zaman sekarang menurut saya biasanya ini dijadiin profil di Instagram atau di WhatsApp. Ini kondisi saya gitu kayaknya. Ini profil hidup saya. Ini bisa dirangkum. Dia itu bisa menjelaskan hidup saya itu kayak apa. Ada orang-orang yang pakai Instagram itu untuk komplain. Hidup saya hancur. Kalau Paulus ini ngomong kehidupan yang kayak begini. Itu dengan ngomong bahwa aku ini dituntun Tuhan. Ini berarti Paulus adalah orang yang tahan uji. Ayo kita baca ya. Apa yang dialami Paulus coba. Ini yang dituntun Roh Kudus nih hidupnya. Dia dapat mimpi lagi. Ini ayat 23 ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih gila. Aku lebih banyak berjerih, lelah. Lebih sering dalam penjara. Hah? Dalam penjara. Dituntun Roh Kudus loh ini. Didera di luar batas. Dengan tuntunan. Dia ke kota mana? Itu ngikutin Tuhan. Tetap dia mengalami ini. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. 5 kali. Saya ini cuma bayangin begini ya. Kalau Anda nggak pernah disesah, Anda nggak tahu apa artinya disesah. Disesah sekali lewat ya puji Tuhan, Anda berdoa jangan sampai kena sesah lagi. Dia pasti bayangin, saya kena sesah gara-gara saya mengabarkan Injil di satu kota, ditangkap, disesah. Tapi dia nggak kapok itu, dia tetap ngabarkan Injil lagi. Makanya saya ini
kagum. Dia menjelaskan begini, saya dengan rasa kagum. 5 kali aku disesah, makanya kalinya itu jelas. Kalau cuma sekali disesah berarti nggak sengaja dia melakukan kesalahan disesah. Dia ini 5 kali, berarti dia ngulangin apapun yang dia lakukan sehingga kena sesah lagi. Yang kedua itu apa enggak? Dengan takutnya dia ngingat lagi apa sakitnya dan dia tetap lalui dan dia bisa dengan bangga mengatakan 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan dia ikut ngitung, makanya dia dengan jelas. 38 dia tahu, 1 lagi. Ayat 25, 3 kali aku didera. Sama, saya ini kagum. Wow, kok bisa ya? Ini orang sudah tahu kalau dia lakukan ini, dia didera tapi dia tetap melakukan. 1 kali aku dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam. 3 kali. Kalau kita mengalami kapal karam, saya rasa Anda mungkin trauma naik kapal. Rasanya jangan naik kapal deh, saya naik keledai aja. Atau apa, dan cari cara lain dah. Mungkin Anda trauma bertahun-tahun. Paulus itu 3 kali kapal karam. Berarti dia nggak pernah kapok. Karena memang di zaman itu ya nggak ada cara lain. Kalau memang mau mission trip, mau nggak mau kalau menyeberangi laut ya harus lewat kapal. Jadi dia kayaknya kalau memang ini yang dibutuhkan, saya akan tetap pergi. Sepertinya tidak ada rasa takut, tidak ada trauma, tidak ada rasa sakit yang tidak akan diterjang oleh Paulus untuk mencapai kehidupannya. Dia jalani ini terus dan ini banyak sekali kutipan-kutipan sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah, bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Sampai di sini aja. Ini bagi saya, ini orang yang luar biasa. 28 itu yang terakhirnya. Dia mengalami semua ini karena apa? 28. Dan dengan tidak menyebutkan banyak hal yang lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Semua yang dia lakukan ini ternyata untuk memelihara semua jemaat. Itu sehari-harinya. Dalam memelihara jemaat dia mengalami hal-hal ini. Yang saya heran, kenapa Paulus melakukan ini dari awal dia itu dijumpai Tuhan umur 30-an. Kenapa sampai umur 60 dan bahkan sampai mati dia tetap melayani Tuhan, mengalami begitu banyak masalah. Saya ini cuma mau mengajak, apakah kita bisa ya punya iman setahan uji Paulus? Saya rindunya kita semua punya hal ini. Tadi kita maunya adalah tuntunannya Tuhan atas kehidupan Paulus. Tahan ujinya sekalian ya. Paulus itu tahan uji. Jangan sampai jika Anda dalam mengikuti Tuhan, di tengah jalan ada masalah di perusahaan, Anda bilang, sorry aku gak mau melayani dulu, sorry. Aku harus ngurusi perusahaanku dahulu. Saya tak mundur pelayanan dulu ya, mundur sebentar, CG-nya agak jarang, gak apa-apa ya. Saya harus ini ada masalah ini. Lagi didera masalah. Apakah Anda akan tetap melayani? Jika dalam melayani Tuhan Anda di tengah jalan ternyata mengalami karam bisnisnya, apakah Anda akan bangkit lagi dan bangun perusahaan lagi, atau Anda mulai kepahitan kepada Tuhan dan berkata, aku dulu sesuai tuntunan Tuhan, kenapa aku harus karam? Apakah jika Anda mengalami masalah dalam keluarga, entah Anda bertengkar, entah Anda mengalami apa, ada yang sakit dalam keluarga Anda mulai bertanya-tanya, saya kan sudah melayani Engkau Tuhan, kenapa kok terjadi bahaya dalam rumahku? Kenapa kok ada bahaya dalam perjalanan kehidupanku? Paulus mengalami ini semua dan dia tidak pernah berhenti melakukan misinya. Dia ada orang yang tahan uji. Saya percaya Tuhan itu mau pakai orang-orang yang hadir di ibadah jam 4 ini. Ada orang-orang yang sedang Tuhan siapkan agar kehidupannya itu tahan uji. Orang yang tahan uji itu yang bagaimana? Saya mau ajak Anda melihat. Paulus ini tahan ujinya bukan karena dia orang supernatural yang lebih kuat daripada orang yang lain. Tetapi ada satu ini sikap hatinya yang membuat dia, menurut saya, itu tahan uji.
Saya ajak Anda melihat ini satu ayat yang sering sekali dengan bahasa yang mirip-mirip. Hampir di setiap surat Paulus, itu kalimat ini selalu keluar. Saya ajak Anda melihat yang dari Roma 1 aja. Roma 1 ayat 1. Karena ini sepertinya deklarasinya, jika dia memperkenalkan diri kepada orang. Sepertinya dia itu bagaimana cara pandang dia terhadap dirinya sendiri. Dia itu begitu yakin, dia ulang-ulangin di setiap surat. Ini saya mau ajak Anda lihat salah satunya. Roma 1 ayat 1. Kata-katanya. Dari Paulus. Orang ini tahu namanya siapa. Dulu namanya Saulus. Sekarang namanya Paulus. Dia gak bingung. Saya sudah berubah. Saya dahulu Saulus. Dahulu yang menghancurkan jemaat. Sekarang aku Paulus. Aku adalah orang yang berubah. Jangan pernah ragukan iman pertobatan kalian. Ini orang yang sudah menangkap siapa hidupnya. Saya ajak baca total aja ayatnya dahulu. Dari Paulus, hamba Kristus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Wow, kalau menurut saya satu kalimat singkat, padat, jelas ini diulang-ulang di hampir setiap suratnya. Itu mirip-mirip, dia selalu menjelaskan, I'm Paul. Dan dia tahu siapa dia. Saya percaya orang yang tahan uji itu adalah orang yang tahu siapa dirinya di hadapan Allah. Siapa yang percaya katakan amin. Dia tidak perlu mencari lagi siapa dia. Dia tuh secure di hadapan Allah. Dia sudah tahu, dia sudah aman. Dia gak perlu mencari-cari lagi. Saya bertahun-tahun kekristenan saya itu hanya mencari siapa saya dan apa tujuan kehidupan saya. Itu membuat saya itu cuma duduk di gereja dan duduk diam karena tujuan saya untuk melihat diri saya sendiri. I'm searching my own soul sepertinya. Saya cuma melihat ke dalam. Bertahun-tahun akhirnya apa? Saya cuma orang yang tinggal diam di gereja. I don't do anything. Saya tidak mengerjakan apapun karena saya cuma mencari diri saya sendiri. Saya gak ngeliat keluar, saya gak ngeliat kemana-mana. Saya datang itu hanya untuk melihat diri saya. Tuhan, aku di siapa sih? Aku ngapain sih? Kenapa aku diselamatkan? Ngapain? Paulus adalah seseorang yang tahu dia dahulu Saulus. Saulus itu orang yang sangat amat punya plan. Dia itu perfeksionis. Saulus itu kalau sekali dia nangkep, dia mau ngejar orang yang mestinya orang Kristen, the follower of the way. Dia itu kalau percaya orang Kristen itu salah, dia kejar, dia melakukan apapun untuk mengejar. Orangnya itu kalau tahu visinya apa, dia lakukan. Dia ada orang yang sangat benar-benar task oriented, benar-benar dia ngerti kalau ada tujuan dia akan jalankan. Dia itu kalau di businessman, saya percaya dia adalah orang yang bikin semua rencana dan ditepati semua. Dia adalah orang yang driven, dia mengerti, highly motivated. Dia orang yang penuh achievement, dia orang yang pandai, dia genius. Tapi dia tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Dia orang yang punya banyak potensi. Dia waktu jadi Saulus, dia lakukan dengan segenap zilnya, dengan segenap semangatnya, dengan segenap passionnya. Dan begitu dia salah, dia tahu, I'm no longer Saul. I'm a Paul. Aku Paulus. Dia sudah tahu. Aku tahu aku Paulus. Aku diselamatkan dari Saulus, aku sudah berubah menjadi Paulus. Anda tahu nggak siapa diri Anda? Bukan hanya itu. Dia jelaskan Paulus itu siapa. Ini yang pertama, tolong dipasang. Yang pertama, hamba Kristus Yesus. Seseorang yang tahu siapa dirinya harus tahu bahwa kita itu hidup. Itu adalah kita menjadi hambanya Kristus Yesus. Kehidupan saya sering munculnya itu sebenarnya Tuhan yang saya jadikan hamba. Kadang kita itu datang ke gereja, minta doa untuk keinginan kita. Kita sepertinya datang dan memaksa, Tuhan, Engkau harus mengabulkan kehendakku. Kita berpuasa bahkan, kita pakai segala cara kita, entah itu dengan pelayanan, dengan apa yang kelihatannya religius gitu loh ya. Tapi sebenarnya kita itu bertindak bukan seperti hambanya Kristus Yesus, tetapi Kristus Yesus seperti hambanya kita. Karena kita datang dan kita sepertinya memaksakan kehendak kita.
Paulus itu berkata dengan jelas, aku hambanya Kristus Yesus. Dia datang dengan merendahkan diri, dia tahu semua Alkitab dan dia datang, dia tahu dialah hamba. Apakah kita tahu bahwa kita ini hamba? Tuhan adalah Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa, dia tuannya. Berarti kehendak Tuhan yang dituruti oleh hamba. Anda tahu enggak bahwa kehidupan kita itu, kita ini posisinya hamba. Yang tahu katakan amin. Berarti enggak banyak yang tahu. Yang tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Yang tahu katakan amin. Puji Tuhan. Paulus mengerti bahwa dia adalah hamba dari Kristus Yesus. Dan dia mengerti dia hambanya siapa. Alkitab sering menjelaskan kehidupan kita banyak yang melenceng. Melenceng ke kiri dan ke kanan karena tiba-tiba hidup kita bukan menjadi hambanya Kristus Yesus tetapi menjadi hambanya uang. Ada yang dikatakan jangan menjadi hamba dari dua tuan. Jangan menjadi hamba dari mamon katanya. Paulus tahu hidup dia tujuannya adalah menjadi hamba Kristus Yesus. Saya mau mengajak kita semua menyadari bahwa hidup kita ini jangan sampai kita menjadi hamba dari uang. Jangan menjadi hamba dari karir. Kita adalah hambanya Kristus Yesus. Katakan kepada diri Anda sendiri, saya hamba Kristus Yesus. Sekali lagi, katakan kepada diri Anda sendiri, saya hamba Kristus Yesus. Orang yang kayak begini tahu dasarnya. Dia sudah mengerti bahwa kita hidup itu untuk menjadi hambanya Kristus Yesus. Bukan hanya itu, dia menjelaskan kenapa Paulus itu punya fondasi yang kuat, dasar yang begitu kuat, bisa melewati segala tantangan kiri dan kanan. Dia nggak pernah tergiur mengenai kekayaan, dia tidak pernah tergiur mengenai posisi. Dia tahu bahwa dia hanyalah hamba Kristus Yesus. Seorang hamba hanya menyelesaikan apa kehendaknya tuannya. Dia nggak pernah bingung dengan kehendaknya sendiri, dia nggak pernah bingung dengan kehendaknya Tuhan yang lain. Dia punya satu Tuhan satu-satunya yaitu Kristus Yesus. Iman dia begitu kuat, dijelasin. Sisi iman keduanya Paulus yang dipanggil menjadi rasul. Tolong dipasang yang kedua. Yang dipanggil menjadi rasul. Dia bukan hanya mengerti statusnya dia adalah hamba Kristus. Dia mengerti apa artinya, dia mengerti panggilannya. Kalau engkau tidak tahu bahwa engkau itu dipanggil, Alkitab berkata bahwa kita ini ada di tempat ini karena kita dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya katakan amin. Tuhan mati di atas kayu salib saat kita masih berdosa. Dia yang memilih engkau, bukan engkau yang menawarkan diri untuk percaya Yesus. Tapi saya percaya dia dahulu yang mati untuk kita supaya kalian semua, kita semua, Anda semua diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berarti Anda semua dipanggil oleh Tuhan. Ini adalah imannya Paulus. Dia mengerti bahwa dia dipanggil. Bukan hanya itu, dipanggil menjadi rasul. Dulu persepsi saya dipanggil menjadi rasul berarti itu masalah jabatan. Saya mau berbicara kepada Anda. Saya percaya kalau untuk Paulus memang dia jabatannya rasul. Tetapi saya percaya ini adalah satu panggilan. Karena gereja Mawar Sharon adalah gereja yang visinya adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Jika Anda ada di tempat ini, saya percaya kalian pun itu ada sifat rasulnya. Karena kata-kata apostolik itu berarti kata-katanya dalam bahasa Indonesia adalah rasuli. Berarti kita semua yang ada di tempat ini, yang ada di gereja Mawar Sharon, kita juga sama-sama dipanggil menjadi rasul. Bukan jabatannya tapi panggilannya adalah rasul. Gereja Mawar Sharon adalah gereja yang rasuli, artinya orang-orang yang datang diselamatkan bukan untuk duduk diam tetapi untuk berangkat. Saya dahulu sering duduk diam, berangkat diutus. Berarti bukan hanya duduk tetapi ada tujuannya saat kita dipilih dan dipanggil Tuhan. Ada tujuannya untuk menjadi rasul. Berarti suatu saat kalian akan menjadi rasul dimanapun Anda berada. Paulus ini, saya mau jelaskan bahwa dia itu sebenarnya di gray area. Dia punya jabatan rasul, tetapi dia bukan full timer. Dia adalah seseorang yang tidak pernah dibayarin sama gerejanya.
Dia membiayain apapun yang hidup dia dan missionary-nya dia itu dibiayain oleh bisnisnya dia sendiri. Dia adalah pembuat tenda. Dia adalah seorang bisnismen yang menjalankan panggilan rasul. Saya nggak ngomongin jabatan sekali lagi, yang ngomongin jabatan nanti biarlah Pastor Philip dan para gembala yang menjelaskan mengenai panggilan rasul. Mengenai jabatan rasul. Yang saya bicarakan ini mengenai panggilan. Karena kita ada di dalam gereja Mars Sharon yang memang adalah gereja yang apostolik, gereja yang rasuli. Kita semua adalah rasul. Kaget ya? Coba noleh ke sebelah Anda, ternyata dia juga rasul. Coba noleh, kamu rasul loh. Katakan kepada istri Anda, katakan kepada suami Anda, katakan kepada teman Anda, katakan kepada anak, kamu juga rasul loh. Bukan jabatan sekali lagi, panggilannya. Paulus mengerti panggilannya. Jadi Paulus masuk gereja, diselamatkan. Dia tidak tinggal diam. Dia mengerti. Paulus itu dipanggil, ada kejadiannya di Kisah Rasul 9 di mana dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia mengerti bahwa yang memanggil adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia mendapatkan penglihatan. Saya percaya Tuhan itu memanggil kalian semua. Mungkin cara manggilnya tidak persis seperti Paulus yang dapat penglihatan yang begitu jelas. Tapi saya percaya Tuhan itu bisa menunjukkan panggilannya, bisa melalui teman Anda. Saya percaya banyak di antara Anda itu datang ke tempat ini mungkin karena keluarga Anda atau teman Anda yang mewakili Tuhan Yesus Kristus untuk memanggil Anda. Ayo ikut saya ke gereja. Tuhan memanggil Anda. Kalau Anda ada di tempat ini, saya percaya Tuhan sedang memanggil Anda. Dan sebenarnya yang memanggil Anda itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Katakan kepada diri Anda sendiri, Anda dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, bukan hanya itu, dia itu ada kata-kata lagi. Dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Paulus itu adalah seseorang yang tahu tujuan hidupnya. Tujuan hidup dia adalah untuk memberitakan Injil Allah. Ini yang membuat saya rada bingung sih dahulu. Bukannya Paulus itu bisnismen. Bukannya dia pembuat tenda. Jadi tujuan kehidupan dia untuk memberitakan Injil. Ini dulu waktu permulaan saya masuk gereja Mars Sharon, saya ini rada bingung gitu loh. Bukannya kalau bisnismen ya make money lah. Kalau bisnismen ya kerjalah gitu. Loh saya percaya kita harus tetap kerja. Tetapi tujuan kita kerja itu untuk apa? Jangan sampai kerja itu hanya untuk memperkaya diri. Ternyata tujuan kita kerja, tujuan kita mencari uang itu adalah untuk memberitakan Injil. Paulus pun mengerti. Jadi yang dalam kehidupan dia tercatat di 13 buku. Salah satu orang yang kehidupannya di masa dewasanya, masa bertobatnya dicatat dengan jelas di Alkitab di zaman Perjanjian Baru. Itu Paulus dan tidak pernah diceritain omset dia di pembuatan tenda itu berapa banyak. Jadi kalau tidak dicatat apakah itu sepenting itu? Yang lebih penting ternyata adalah mengenai pemberitaan Injil. Seluruh Alkitab itu ternyata tujuannya adalah untuk menyelamatkan jiwa demi jiwa. Seluruh Alkitab itu adalah Injil. The whole thing itu adalah sejak Adam jatuh di dalam dosa, Tuhan Yesus turun ke bumi untuk memberitakan Injil, untuk menyelamatkan kita. Jadi semua tema dari buku ini itu dijelaskan. Paulus menangkap ini. Saya coba jelaskan itu gini loh. Siapa yang suka ngeliat film? Yang suka lihat film angkat tangan ya. Ada film-film itu yang punya genre tersendiri ya. Ada stylenya tersendiri. Misalnya nih film yang, ya saya suka film yang agak action-action. Jadi film The Avengers Endgame. Tujuannya film ini apa? Yang tahu, siapa yang pernah lihat Avengers Endgame? Wah, lumayan banyak ya. Siapa yang sudah selesai baca Alkitab? Kok banyak Endgame? Ya, rada aneh. Tapi ya gak apa-apa lah. Yang tahu Avengers Endgame, Anda tahu bahwa ini film superhero, benar ya? Pasti tujuannya itu perang, nanti yang jahat akan kalah, benar ya? Di tengah-tengahnya tapi ada yang pacaran. Di tengah-tengahnya ada yang suka goda. Jangan sampai hidup kita itu miss the bigger theme. The big theme of our life itu untuk mengabarkan Injil. Di tengah-tengahnya itu punyalah love life, ada keluarga, ada teman-teman, Anda membangun bisnis dan Anda diberkati. Banyak orang itu nangkep theme yang kecilnya. Kalau Anda ngelihat Avengers Endgame dan Anda ngelihatnya, loh yang ceritanya
itu Black Widow sama Hulk-nya kok nggak diterusin loh, karena tujuannya bukan itu gitu loh. Bukan masalah pacarannya. Hidup ini adalah untuk ngalahin iblisnya. Thanosnya harus dibunuh, kayak begitu loh. Anda harus mengerti bahwa tujuan dari kehidupan ini adalah untuk memberitakan Injil Allah. Paulus mengerti hidupnya itu untuk apa. Jika ada orang yang salah tangkap kehidupannya, dia adalah majoring di minor. Ada orang-orang yang nangkep hidup ini untuk cari keluarga. Pokoknya hidupnya keluarga, mikirin keluarga aja. Nyelamatin jiwa itu sampingan. Memberitakan Injil itu sampingan. Paulus lain orangnya. Dia adalah businessman. Dia mengerti. Tapi dia nangkep the whole theme of the Bible. The whole theme of semua orang yang diselamatkan Tuhan. The whole theme of kekristenan. Itu adalah untuk memberitakan Injil Allah. Siapa yang percaya katakan amin. Hari ini kalau Anda mau, Anda itu tahan uji dalam apapun yang dilakukan. Anda jangan bingung nanti kalau di tengah jalan bisnis Anda ada masalah. It's okay. Saya tahunya adalah Tuhan itu baik. Tuhan akan sertai engkau. Kalaupun bisnismu mengalami masalah, saya percaya Tuhan nanti bisa menolong engkau, menguatkan engkau. Engkau diberikan kekuatan baru, engkau bisa melewati badainya. Kalaupun karam, nanti kau bisa lewatin. Kau bangun kapal yang baru dan akan naik kapal baru. Kalau karam lagi, akan jalan lagi. Paulus bisa cerita kapal karam 3 kali, berarti dia mungkin bisnisnya karam 3 kali. Tapi dia gak bingung. Karena dia tahu tujuanku adalah untuk memberitakan Injil. Tujuanku bukan untuk bangun bisnis. Kalau tujuan dia adalah untuk bangun bisnis dan dia karam. Dia akan bilang apa hidupku ini gak ada gunanya. Banyak di antara kita berhenti melakukan apapun. Karena merasa bahwa hidupku gak ada artinya. Bisnis gak berhasil. Buat apa ini? Hidupmu buat memberitakan Injil Allah. Biarlah engkau tahu panggilanmu. Kalau engkau tahu panggilanmu, engkau akan tahan uji. Hari ini saya mau membagikan kepada Anda bagaimana cara saya untuk menerjemahkan apa yang Paulus lakukan ini. Paulus itu punya 3 iman yang kuat. Tolong 3-3-nya dipasang. Dia mengerti bahwa dia adalah hamba Kristus. Dia dipanggil menjadi rasul untuk memberitakan Injil Allah. 3 kategori iman dia itu sepertinya membuat dia menjadi orang yang tahan uji. Dia berhasil tidak sebahagia itu, keberhasilannya adalah, kebahagiaannya adalah saat dia menyenangkan Tuhan. Dia tahu tujuan akhirnya, makanya dia adalah seseorang yang berkata, mari kita mengejar sampai akhir. Kita hanya melihat Tuhan Yesus Kristus aja. Penderitaan itu sepertinya tidak menjadi halangan bagi dia. Itu cuma lewat sekilas saja. Dia tahu ujung-ujungnya, dia mau melihat senyuman dari Tuhan Yesus Kristus. Cara saya untuk menerjemahkan ini bagi hidup saya sendiri, itu saya coba terjemahkan dengan ada beberapa ayat Alkitab yang membuat saya itu gimana ya cara saya itu mengerti mengenai kehidupan saya. Saya ini orang yang suka angka, saya ini rada visual. Saya bukan orang yang feeling. Padahal Paulus itu dituntun dengan feeling. Saya ini gak bisa dituntun dengan feeling kayak, oh hari ini ngapain ya? Oh hari ini kayak perasaannya, bukan begitu. Paulus itu bisa dituntun kayak begitu karena dia sudah tahu jalan yang benarnya. Paulus bukan orang yang dituntun oleh nubuatan, dia dituntun oleh visi. Tapi diteguhkan oleh nubuatan. Dia bisa menangkap suara Roh Kudus, dia bisa sensitif suara Roh Kudus karena dia sudah mengerti dia ada berada di tengah-tengah jalannya Tuhan. Jadi kalau cuma dia ngomong stop, belok kiri, belok kanan, dia tahu dia di tengah-tengahnya, dia gak pernah ragu. Dia bisa mengenal suara Tuhan karena dia berada di tengah-tengahnya jalurnya keinginannya Tuhan. Saya pingin seperti Paulus, kehidupan saya dituntun oleh Roh Kudus, oleh karena itu saya coba gambarkan gimana cara saya itu untuk menjelaskan kehidupan saya itu seperti apa. Tolong dipasang gambar the road. Ini cara saya untuk, oh di tengah ya, saya menutupin, saya agak minggir ya. Oh di sana juga ada. Gambar the road ini adalah cara saya membayangkan saya itu hidupnya bagaimana. Ada ayatnya yang berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan ada ayatnya yang berkata, tinggallah dalamku. Saya ini kalau nangkepnya ya,
Kalau Yesus tinggal dalamku, saya bisa bayangin firman Tuhan, saya bayangin Tuhan Yesus adalah firman, Tuhan Yesus diam dalamku, Roh Kudus, rohnya Yesus tinggal dalamku, saya bisa bayangin. Tapi kalau kita tinggal di dalamnya Yesus, saya rada bingung. Gimana caranya? Mana Tuhan Yesusnya? Akhirnya saya menangkapnya adalah mengenai Jesus is the way. Karena Yesus adalah jalan, bahkan di zaman-zaman dahulu, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya, orang yang mengikuti Kristus itu disebut the followers of the way. Orang yang mengikuti jalan. Apa maksudnya? Akhirnya saya coba bayangin ini. Ada satu jalan yang saya gambarkan, ini jalan kehidupan saya. Dan ujung-ujungnya yang paling akhir, itu adalah nantinya kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi serupa dengan gambaran anak Allah. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Saya dulu bingungnya begini. Saya harus jadi orang Kristen yang baik. Jadi saya bingungnya dengan sifat saya. Sifat saya kurang baik. Perangan saya itu cuma mengenai sifat saya aja. Lihat diri sendiri terus. Saya ini kayak apa di hadapan Tuhan. Bingung yang lihat diri saya sendiri. Tiba-tiba itu membuat kita ini nggak tahu jalannya kemana. Karena fokusnya ya diri kita sendiri. Kalau orang mau jalan dengan benar, GPS, kita harus tahu tujuan akhirnya di mana. Dari sana baru kita tahu jalur yang harus kita jalanin apa. Jika kita nggak tahu tujuan akhirnya, kita nggak punya visi, kita nggak bisa hidup putar 40 tahun seperti orang Israel. Nggak tahu jalan kemana, bisa muter-muter saja. Saya rindunya kita semua masuk di dalam jalan yang benar. Jadi saya bayangin kita jalan dalam satu jalan. Ujung-ujungnya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti itu tujuan akhirnya. Saya mau ngikutin dia, saya mau seperti Tuhan Yesus Kristus, dan saya mau menjadikan semua bangsa muridku. Tetapi kita nggak bisa memuridkan semua bangsa. Oleh karena itu saya mengucap syukur ada gereja yang menangkap visi yang sama dan tujuan yang sama, dan dijelaskan dengan sepertinya saya bayangin ini cuman marker dalam kehidupan saya. Suatu saat akan terjadi 1000 gereja 1 juta murid. Itu bagian on the way untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Ini cuma marker on the way untuk ke sana. Ini bukan ambisi, ini marker. Ini bukan kemauan manusia, ini cuma menuruti jalannya kehendak Tuhan Yesus Kristus. Gara-gara kita ada di dalam jalan ini, karena kita tahu bahwa untuk menuju ke menjadi semua bangsa murid Yesus itu on the way nanti ada 1000 gereja 1 juta murid. Berarti marker yang kita tuju dahulu adalah 1000 gereja 1 juta murid. Jadi gara-gara kita menuju ke sana, kita masih ada di dalam jalannya Tuhan Yesus. Kalau kita mau dosa, kita diingatkan, kamu loh katanya mau menginjil orang, kamu mau membawa papamu untuk selamat, kamu sendiri masih ngerokok. Mana bisa? Kita bukan perang dengan rokoknya, kita mikirin papa saya harus saya selamatkan. Oleh karena itu, saya akan tahan merokok saya akan berkata, Pak ikut saya ke gereja. Jangan bingung dengan kondisi kita dulu. Tujuannya adalah menyelamatkan satu jiwa, yang satu bagian. Kalau papamu itu belum selamat, berarti satu jiwa ini papamu itu bagian dari 1 juta murid itu. Dan saat kita fokusnya ke sana, 1 jiwa demi 1 jiwa, kita itu akan ada di sana. Tapi kalau 1000 gereja 1 juta murid, kita nggak tahu ini kapan disampainya. Oleh karena itu Pastor Philip membantu dengan dikasih sepertinya midterm target. Itu bukan target, marker. Nanti 2030, 300 gereja. Bukan 1000 gereja, coba fokus yang 300 dulu. Kalau 1000 mungkin terlalu jauh. Nggak bisa bayangin, bahkan banyak orang berkata, ini ambisi, bukan ambisi, sekali lagi marker untuk menuju, jadikan semua bangsa muridku. Yang lebih ambisi, yaitu ambisi kasihnya Tuhan. Itu adalah semua bangsa menjadi muridnya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita cuma mengambil sebagian kecil, kita itu mestinya waktu berkata 1000 gereja 1 juta murid cuma berkata, sorry Tuhan, aku cuma bisa ngasih 1000. Sorry Tuhan, cuma 1 juta dari 7 billion people. Kamu maunya semua, tapi dicoba deh 1 juta. Jangan 1 juta dulu, 300.000 dulu. Kalaupun Anda bukan gembalanya, saya juga bukan full timer. Saya coba, saya masuk, saya under penggembalanya Pak Yo. Pastor Yo merindukan ada 7.000 disciples di Surabaya. Siapa yang rindu ini terjadi? Katakan amin. Sekarang kita ada sekitar 5.000, berarti ada 2.000-an
Yang itu mungkin ada papa mamamu yang belum menjadi murid Yesus. Katanya orang Kristen tetapi datang ke gereja aja jarang, baca Alkitab juga enggak. Berdoa apa lagi? Menyembah Tuhan enggak. Cuman minta doa hanya kalau butuh aja. Belum murid. Anda mesti doakan. Masuk ke dalam 7.000 ini. Ayo kita bekerja bersama-sama. Apakah ini ambisinya Pastor Yo atau ambisinya Pastor Philip? Bukan. Ini cuma jalan menuju Tuhan Yesus Kristus. Kita mau ambisi kasihnya Tuhan untuk seluruh dunia itu terjadi. Kita cuma kontribusi 7.000 aja yang di Surabaya. Karena saya bukan gembala, saya cuma mengambil, anggap aja Anda di CG. Anda rindukan CG Anda dipenuhin sampai jadi 20 jiwa. Kalau sekarang isinya ada 11-12 orang. Anda mulai rindukan. Mungkin teman saya itu satu lagi. Mungkin saudara saya, mungkin adik saya. Saya coba ajak. Karena bagi kita, karena gereja sel yang apostolik di Gereja Mar Sharon. Berarti sel itu adalah salah satu detak jantung kehidupan dari Gereja Mar Sharon. Seharusnya kita ajak mereka ke CG dan ajak ibadah. Itulah yang harusnya terjadi. Tadi di Kisah Rasul 16, ayat 5 dikatakan demikian. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Alkitab itu tidak pernah berhenti menghitung. Selalu ada pertambahan itu terjadi dan dicatat. Karena Alkitab itu menyatakan hati Tuhan. Tuhan itu tidak pernah menganggap enteng satu jiwa pun. Setiap pertambahan jiwa itu berharga bagi Tuhan. Bahkan ada perumpamaan-perumpamaan yang menyatakan jika dari 101-nya hilang dicari sama Tuhan. Satu jiwa itu berharga. Oleh karena itu, satu jiwa di CG itu berharga. Siapa yang percaya katakan amin. Kita menghitung setiap orang yang datang ke ibadah karena satu jiwa itu berharga bagi Tuhan. Bukan hanya itu, makanya di dalam The Road itu ada setiap jiwa. Seharusnya kita berkata, Tuhan, aku mau mengikuti jalan menuju Engkau. Satu jiwa demi satu jiwa itu berharga untuk Engkau. Izinkan aku memberikan satu jiwa demi satu jiwa. Sehingga aku akan tetap berada di dalam jalan-Mu. Inilah yang membuat saya menangkap. Dulu saya bingungnya mengenai diri saya sendiri. Sekarang saya mau fokusnya adalah saya menuju Tuhan Yesus Kristus. Satu jiwa demi satu jiwa. Di tengah jalan, saya percaya karakter kita makin diubahkan. Saya percaya hikmat kita makin ditambah-tambahkan. Saya percaya Tuhan akan tambahkan urapan sehingga kita bisa melewati. Sama seperti Paulus melewati segala macam badai. Saya melihat ini terjadi dengan suatu yang sungguh yang luar biasa di dalam CG kami. Setelah Pastor Philip berkhotbah di bulan April mengenai Indonesian for the Nations ya. Di April, Pastor Philip mencanangkan bahwa orang Indonesia bisa dipakai untuk menyelamatkan jiwa demi jiwa. Kadang kita ini selalu minder sih. Bingung kita ini role-nya di dunia ini apa. Tugas kita ini ngapain. Sepertinya Pastor Philip berkata bahwa Tuhan bisa pakai orang Indonesia juga. Dimanapun Anda berada. Tuhan bukan hanya bisa pakai orang Indonesia di Indonesia, tetapi Tuhan bisa pakai orang Indonesia dimanapun kita berada. Karena urapan Tuhan bisa menyertai kita dimanapun kita berada. Dan sejak saat itu, saya percaya ada orang-orang yang melewati segala macam, mungkin belum sampai kapal karam karena di zaman pandemi kita nggak bisa kemana-mana. Tetapi ada yang harus kita lewatin. Zaman pandemi itu penginjilannya lewat Zoom, lewat WhatsApp, lewat chat. Ada sesuatu yang harus dilalui. Dikirimin, diajak CG, ditolak. Biasalah, belum sampai kapal karam. Dikirimin sesuatu, diajak CG, dikata-katain, kamu sok rohani, nggak apa-apalah, belum sampai dilemparin batu. Kalau kita melihat contohnya Paulus, dia aja dilemparin batu tetap jalan. Kenapa kita enggak? Saya mengucap syukur dengan sejak Indonesian for the Nation, ada urapan yang membuat kita mulai bergerak dan mulai berjalan menuju 2030, 300, start dari CG demi CG, start dari satu jiwa demi satu jiwa. Saya mau ajak Anda melihat ada CG International, orang-orang Indonesia
dipakai untuk menyelamatkan jiwa demi jiwa, memuridkan mereka. Padahal mereka itu ada di negara di mana-mana, kotanya di mana-mana dengan bahasa yang unik-unik dan asik-asik. Dan tetap di masa pandemi, ketemu aja jarang. Bukan jarang, kita nggak pernah ketemu mereka. Yang jadi pemimpin nggak pernah ketemu mereka, tetapi CG-nya bertumbuh. Saya ajak Anda melihat satu video mengenai CG International. Tolong dipasang videonya. From the positive news there, third wave began a new lockdown, tight restrictions across the majority of the country. People cannot leave their home. Mereka ikut MSC. From GMS Germany. Halo semuanya, salam dari GG Greetings from Norway. I am Tarjei. Asians and the Europeans to arise together, hands for the beloved continent of Europe. In Jesus' name, Oramagamaya Shanan. Revival is over. It's a new one is coming, a new wave is receive power. Heal the sick in Jesus' name. Cast out demons in Germany, in the Netherlands, in France, in every nation represented. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang memimpin CG International ada di Europe, ada di Jepang, Korea, ada di Amerika. Mereka adalah orang-orang yang menangkap visi kerajaan Allah dan sedang berjalan di dalam jalannya Tuhan. Mereka menangkap 2030. Itu bagi mereka sebagai tuntunan, sebagai mercusuar, sebagai next marker. Sehingga kehidupan mereka tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Mereka tahu apa arah tujuannya. Mereka tahu bahwa tujuan mereka sama seperti Paulus. Mereka berkata, aku adalah hamba Kristus. Aku dipanggil untuk menjadi rasul, berarti dikirim. Dan aku dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Hari ini Tuhan sedang mencari Rasul Paulus berikutnya. Ini bukan jabatan tetapi panggilannya. Ada orang-orang yang akan dikirim. Ada yang dikirim ke Europe, tapi ada yang dikirim ke Surabaya. Ada 7.000-nya. Saya percaya ada yang dikirim di area-area tertentu di Surabaya. Ada yang di barat, ada yang di timur. Ada orang-orang yang dikirim dan tujuanmu adalah untuk memberitakan Injil Allah. Di tengah jalan saya percaya, karena urapan Tuhan, engkau akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Kiri kanan boleh jatuh, Anda akan tetap berdiri. Kalaupun Anda tersandung, Anda tidak akan sampai jatuh tergeletak karena ada tangan Tuhan yang menopang Anda. Firman Tuhan biarlah terjadi atas kehidupanmu. Tetapi yang pertama, biarlah Anda selalu berada di tengah-tengah jalannya Tuhan. Engkau biar menangkap bahwa misi 1000 gereja 1 juta murid itu bukan misinya para pendeta, tetapi it's our mission. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu. Kita akan renungkan firman Tuhan. Jika Paulus yang menulis 13 buku adalah seseorang yang Tuhan Yesus katakan paling tidak ikuti dia seperti dia mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Biar kita mencontoh Paulus menjadi orang yang menangkap bahwa kita adalah hamba Kristus Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi rasul. Dan tujuan kehidupan kita itu bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk memberitakan Injil Allah. Di tengah jalan, keluargamu akan diberkati. Di tengah jalan, bisnismu akan diberkati. Di tengah jalan, karirmu akan diberitukan Tuhan. Seperti Daniel, seperti Yusuf. Alkitab penuh
penuh dengan orang-orang yang diberkati, tetapi mereka semua tahu tujuan mereka adalah untuk memberitakan Injil Allah. The main theme of the Bible and the main theme of our life itu adalah untuk mengikuti jalan Tuhan Yesus Kristus. Tujuan kita adalah menyelamatkan satu jiwa demi satu jiwa. This is our mission. Mari kita nyanyikan satu lagu ini. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan terbeban. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Hari ini Tuhan sedang mencari para Paulus. Tuhan gak mau potensi kehidupanmu hanya untuk dirimu sendiri. Ada pekerjaan baik yang disiapkan Tuhan untuk engkau. Alkitab berkata bahwa engkau adalah masterpiece of God. Setiap orang punya letak tersendiri, punya potensi tersendiri dalam gereja Tuhan. Engkau mau dipakai oleh Tuhan. Engkau adalah alat yang siap dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini Tuhan sedang mengajak dan memanggil setiap Anda. Masuklah ke dalam panggilan Tuhan. Masuklah ke dalam jalannya Tuhan. Masuklah ke dalam rencana Tuhan. Ambillah visi dari Tuhan ini. Ambillah misi ini. Ini bukan misinya hanya beberapa orang saja. Ini misi kita. Dengan kita menjalankan misi ini, hidup kita akan dimaksimalkan. Hidup kita akan dipenuhi dengan urapan Tuhan. Dan kita akan melihat mujizat demi mujizat yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Masalah apapun nanti kita bisa melewatinya karena kita ada penyertaan Tuhan. Saat Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Hari ini biarlah kita berada di dalam pihaknya Tuhan. Kita berada di dalam tengah-tengah jalan dan kehendak Tuhan. Marilah kita masuk ke dalam apa kehendaknya Tuhan. Engkau lihat tadi video yang dipasang, itu diedit dan dilakukan oleh seseorang yang tinggalnya di Jerman dan tidak pernah even datang ke ibadahnya GMS. Dia menangkap hal itu, dia sendiri menangkap dan dia berusaha, dia mencari kerja di sana hanya untuk apa? Dia mau membangun GMS Europe, dia mau membangun GMS Jerman. Saya percaya jika Anda nangkep, Anda akan diberikan urapan, akan bangkit. 7.000 akan terjadi saat orang-orang yang di Surabaya ini bangkit dan berkata, Tuhan ini aku Tuhan, aku mau jadi Paulusnya. Hari ini Tuhan sedang mencari Paulus-Paulusnya yang mau berkata, ini pun misiku, this is our mission too. Aku yang mau menjadi Paulus, yang mau angkat tanganmu. Tuhan, kau lihat, inilah Paulus generasi ini. Mereka dipanggil, mereka mendengar suaramu. Mereka mendengar bisikan Roh Kudus, mereka tahu inilah tujuannya. Tujuan kehidupan mereka itu ternyata ujung-ujungnya adalah untuk memberitakan Injil. Saya percaya mereka akan diurapi Tuhan. Mereka ada di dalam kehendak Tuhan. Lihat hati mereka, ubah hati mereka Tuhan. Biar hari ini juga mereka menangkap bahwa misi mereka adalah menjadikan semua bangsa murid Yesus. Dan di dalamnya ada 1.000 gereja, 1 juta murid. Dan ini sekarang sudah menjadi misi mereka juga. Hari ini hidup mereka bukan untuk cari uang, tetapi cari uang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Hidup mereka bukan untuk membangun karier mereka. Mereka membangun karier, tapi tujuannya adalah untuk memberitakan Injil Allah. Biarlah hari ini akan muncul Paulus-Paulus baru.
Paulus-Paulus yang melalui ujian apapun, kapal karam didera apapun, mereka tetap berjalan menuju Tuhan Yesus Kristus. Terimalah iman yang baru, kekuatan yang baru. Engkau berdiri di atas batu karang yang teguh. Engkau tahu ujung-ujungnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Engkau ada di tengah-tengahnya jalannya Tuhan, engkau tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Sampai akhir hidupmu, biarlah engkau menyenangkan hati Tuhan. Terimalah urapan yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wow, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, hati kami terus membara, hati kami terus terbakar. Kami betul-betul dituntun oleh firman-Mu untuk melihat perkara dan keajaiban dan hal-hal besar yang Tuhan sediakan di depan kami. Terima kasih untuk terus melibatkan kami juga di dalamnya. Pakai hidup kami, dan kami bersyukur ya Tuhan. Tiba saatnya kami ada di penghujung ibadah. Kami ingin menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam nama Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus terus menyertai kita. Dari hari ini sampai Tuhan datang, melihat semua perkara-perkara besar. Bersama dengan Tuhan kita meraihnya. Bersama dengan Tuhan kita mengerjakannya. Dan diberkati jalan keluar, jalan masuk. Diberkati apa yang dikerjakan tangan kita. Dan semua berkat ini tidak hanya bagi kita, tapi mengalir terus sampai generasi kepada generasi berikutnya. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Kami yakin dan kami terima semua berkat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amen. God bless you. Tuhan memberkati Anda semuanya. Everybody clap your hands in the air together, come on. My feet today.